Iya, baik pemirsa Amara TV Nusantara, kita masih lanjut dalam perbincangan untuk kesempatan kali ini. Tentunya memang sangat luar biasa kalau kita bicara mengenai batik, di mana kita tahu bahwa betul batik di seluruh Indonesia memang ada batik, karena memang batik ini adalah milik negara tercinta Indonesia. Tetapi masing-masing wilayah memang mempunyai ciri khusus dalam motif batik tersebut. Nah, salah satunya adalah Pamekasan. Pamekasan juga punya proyek yang sangat luar biasa bagaimana ingin memperkenalkan batik ke wilayah Indonesia, ya. Tentunya dengan mengadakan proyek yang bernama Roadshow Pamekasan Jawa Bali 2022 yang akan diadakan di 6 titik. Salah satunya adalah di Bromo nanti tanggal 11 dan 12 Januari 2022. Gebyar Batik Pamekasan 2022 Goes to Bromo. Ada sekitar 25 sampai 30 rancangan nanti yang akan ditampilkan dalam fashion show di acara Eksotika Bromo tersebut. Baik, masih bersama saya Kepala Disperindak Kabupaten Pamekasan Madura, Bapak Ahmad Syaifuddin STMT. Pak Ahmad. Yeah. Ya, Pak, saya penasaran dengan event yang sangat luar biasa ini, Pak. Butuh persiapan berapa lama? Jadi memang ya sebelumnya Mbak, jadi kalau sebelumnya itu biasanya hanya satu season ya, satu lokasi ya. Tapi Pak Bupati berkenan supaya biar masif gitu ya, biar kalau sekali itu terasa hilang, cepat hilang gitu ya. Jadi kami memang memulai itu sebelum awal tahun gitu ya, akhir Desember itu sudah merancang. Jadi sudah merancang tema-temanya, kemudian ini dan itunya dan sebagainya, termasuk yang Bromo ini. Jadi kami bekerja itu gak pernah selesai, Pak, kami santai. Ibarat kemarin habis dari Malang, Tuban, kita sudah berbicara tentang Bromo. Ketika belum selesai Bromo, kita sudah berbicara tentang Jember. Ya kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi kejar-kejaran gitu ya. Semua, Pak, termasuk temanya apa, ininya apa gitu ya, temanya apa, kemudian corak batik yang mau ditampilkan itu apa, termasuk mohon maaf goodie bag-nya bentuk model apa, kemudian termasuk seragamnya panitia, seragam itu sudah terancang. Detail banget ya Pak ya, artinya Pak ya. Iya, semuanya sudah terancang gitu. Jadi kami menyesuaikan dengan dengan lokasi. Contoh kasus di Bali, kami mungkin nanti akan menyesuaikan dengan daerah Bali, daerah turis. Ya mungkin kami nanti akan menampilkan rancangan seperti yang di Bromo, Pak. Gak nyambung lah kalau kita ibaratkan salah kostum gitu ya. Nah, kira-kira gitu, Pak. Jadi benar-benar menguras tenaga pikiran dan sebagainya kalau gebyar batik ini. Benar-benar butuh perhatian, butuh keseriusan yang sangat luas. Dan kita nggak ini, Pak, tidak bekerja sama dengan siapa, hanya dengan Mas Ebran. Mas Ebran itu selaku yang desainer senior ya, desainer terkemuka. Jadi mereka, Pak begini, Pak, rancangannya ini, panggungnya termasuk detail panggungnya kayak model ini, Pak, ini segala. Ya kita diskusi segala macam, baru diserahkan kepada vendornya. Kira-kira seperti itu. Baik, artinya oke lah, proyek ini adalah murni dari pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan Madura ya Pak ya, dengan desainer tadi yang sudah Pak Ahmad sebutkan tadi. Pak, sementara sebetulnya proyek semacam ini atau event semacam ini baru pertama diselenggarakan oleh pemerintah daerah Pamekasan atau yang? Enggak, sebenarnya sudah lama, sudah ini, cuman ketika saya baru hampir 2 tahun, Mbak ya, jadi Kepala Dinas Disperindak, sehingga kami konsepnya itu berubah. Kalau dulu itu konsepnya hanya fashion show biasa, fashion show yang hanya jebreng batik ya, yang kayak gitu ya, batiknya dijebreng, dibeber gitu ya, beber gitu jalan. Nah kami ini sekarang ingin menampilkan batik itu bisa dipergunakan untuk fashion yang lain, katakanlah untuk baju, celana, kebaya, ya sepatu, aksesoris lainnya. Kira sesuaikan dengan tema yang saya sampaikan tadi. Nah itu yang sangat menyita waktu dan menyita biaya, Pak. Kalau jembreng kan itu kan nggak, kalau jembreng kan batiknya kan
tidak digunting, Mbak ya, betul, hanya betul. dililitkan. Kan. Nah kalau ini kan pasti digunting, sekali satu masing desainer bisa butuh 3 sampai 5 lembar itu, Mbak, lembar batik gitu. Hitung aja biayanya kayak gitu. Kalau sekian, gitu. Berapa rancangan satu rancangan? Kalau umpamanya sampai 30 rancangan, ya sudah kayak gitu. Dan butuh waktu yang lama. Sudah dipertimbangkan ya Pak Ahmad ya? Iya benar. Jadi saya itu udah memastikan 1 bulan sebelumnya itu rancangan itu 1,5 bulan atau sampai 2 bulan itu rancangan sudah ada. Desainnya baru konsultasi segala macam, baru finalisasi untuk dijahit. Kurang lebih seperti itu. Ya baik. Sementara bagaimana Pak dengan respon para pengrajin batik Pamekasan atau sentra batik dengan adanya event yang sangat luar biasa ini Pak? Ya, jadi gini ya, karena sifatnya promosi, kami tidak bisa bicara secara langsung dampak yang ditimbulkan secara langsung kayak model apa gitu. Tetapi yang kalau kita bicara di masing-masing event, itu para pengrajin yang kami libatkan, yang kami bawa itu menunjukkan pertama tingkat penjualan saat event itu terjadi sangat besar. Yang kedua dampak, Mbak, ketika ada pertemuan itu pasti ada interaksi bisnis to bisnis kan seperti itu. Itu yang dampaknya yang muncul gitu ya. Jadi, Pak ini mana? Kayak di Malang kemarin beberapa pengrajin dapat orderan, Mbak, dari berwer sampai dari sekolah, dari dinas yang lain, dari daerah lain, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan dengan dukungan semua pihak, Pamekasan bisa batiknya bisa dikenal lebih banyak, pengrajinnya udah bisa banyak dikenal, sehingga bisa ada interaktif untuk bisnis to bisnis, kira-kira seperti itu. Dan artinya juga kesejahteraan dari rekan-rekan pengrajin batik yang ada di Pamekasan ini tentunya harapannya semakin meningkat dong Pak ya? Iya, benar. Itu yang memang menjadi concern kami, Mbak. Jadi concern kami ketika orang sudah mengenal, Mbak, di dalam ini pastinya orang sudah mengenal, harganya kenal, kemudian ketika dia butuh, maka berpikirannya adalah butuh batik, bukan hanya batik tadi, batik Pekalongan, batik Solo, tapi juga batik Pamekasan di dalam pertimbangan mereka. Ketika banyak permintaan, ya otomatis kesejahteraan para pengrajin batik, pedagang batik itu akan terangkat juga. Itu kira-kira secara tidak langsungnya daripada program kami. Jadi kami mohon kepada teman-teman tolong didukung hal ini. Kami tidak punya kepentingan apapun, Mbak Elsa, bahwa semata-mata hanya ingin mengangkat batik Pamekasan yang indah, yang cantik, yang punya ragam warna, ragam corak, itu bisa sejajar dengan batik-batik yang sudah dikenal di Indonesia seperti batik Solo, batik Jogja, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Baik, Pak Ahmad. Sebetulnya ada berapa jenis motif batik yang ada di Madura yang membedakan bahwa selain warna ya Pak ya, yang membedakan bahwa ini ini tuh batik dari Pamekasan Madura tuh. Saya juga menyesuaikan tema sebetulnya Pak. Kalau ini batik Tulungagung. Iya, tapi nggak kelihatan. Iya, batik Tulungagung ini Pak. Oke, iya. Kalau Pamekasan gimana Pak? Jadi kalau batik sebenarnya kalau corak motif, Mbak ya, sama masuk warna itu kan kita itu juga terpengaruh oleh juga di daerah Solo dan Jogja juga. Ya. Nah, jadi kalau yang khas benar itu di Pamekasan ada motif namanya tong centong, Pak. Tong centong itu ya tempat ininya ambilnya nasi itu. Itu yang bentuk tong centong gitu, motif tong centong. Iya. Kalau yang lainnya itu terpengaruh oleh budaya lah. Dulu kayak model Sidomukti yang Junjung Derajat itu dulunya di Solo, ada ininya kerajaan masuk ke sini, dia membawa budaya batik, kemudian menyesuaikan dengan
karakter di tempat itu. Katakanlah kalau Madura itu karakternya keras, Ya. tegas, berani, maka muncullah warna lain, bukan hanya warna sogan, bukan warna coklat, tapi ada warna merah, hijau, kuning, kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi memang batik itu tidak bisa dipisahkan dengan budaya kita. Bahwa memang batik itu ya artinya Nusantara lah, NKRI. Ya cuman ada beberapa yang membedakan seperti itu, Pak. Jadi hampir semuanya sama ya, Pak ya. Motif cuman tadi yang akan membedakan adalah detailnya, Pak, sama corak warnanya, gitu ya. Kalau corak warnanya. Kalau warnanya cenderung ke hijau gitu, Pak ya, ke merah, itu agak cenderung mesti batik ke Pamekasan, termasuk detailnya. Jadi kalau termasuk juga asimetrisnya, Mbak. Ya. Jadi kenapa kok batik Pamekasan bagus, tidak membosankan, karena dia tidak simetris seperti, mohon maaf, bukan mau ini ya, kayak kalau batik Solo itu batik yang coraknya sama itu, Pak, kayak gitu, seperti itu. Nah, kalau di Pamekasan itu coraknya akan berbeda, sehingga kalau satu dengan yang lain, garapan satu dengan lain itu bisa jadi akan berbeda. Itu tadi kira-kira seperti itu. Nggih. Jadi itu. Betul. Dan kalau dipakai keluar wilayah dari Pamekasan, orang Pamekasan tamunya banyak tahu, "Wih, ini batik Pamekasan." Benar. Ini yang mendatangkan kegembiraan ya, Pak ya. Bangga. Bangga. Intinya kalau kita katanya Pak Bupati, Mbak, kalau pakai batik Pamekasan itu 10 tahun akan jauh lebih mudah jari gitu. Tapi mungkin jadi kalau masih sekarang umur berapa itu kelihatannya umur ketika pakai batik Pamekasan umurnya akan katakanlah kalau sekarang 30 ya 20 tahun lah kayak gitu lah. Akan jauh lebih mudah. Dan itu memang ini, Pak, bukan saya ngecap ya. Tapi memang kalau seperti batik yang dari Podek itu kan warnanya itu ragamnya banyak ya, hijau segala macam. Nah, itu sangat indah, Pak, sekali. Coba nanti saya mau pamerkan satu warna ya, satu batik, Pak ya. Sebentar, Pak ya. Bisa, Pak ya? Oke. Silakan, ada bisa membantu untuk mengambilkan. Pak Ahmad masih bergeser dari kursinya karena ingin menunjukkan kepada kita seluruh pemirsa Maru TV Nusantara mengenai satu motif batik, dan kita masih menunggu beliau untuk kembali. Ini Monggo. Nah ini, Pak, sudah ada Bapak. Nah ini yang mana? Ini motifnya motif Sekar Jagad, Pak. Motif Sekar Jagad. Iya, motif Sekar Jagad. Sekar Jagad itu ya di semua kabupaten pasti ada. Itu juga dari daerah Solo, Jogja. Tapi coba paman gitu ya. Ini coraknya itu bukan hanya ini ada warna hijaunya, ada kombinasi dengan bulu dengan daun yang lain seperti itu. Iya, baik. Nah, kenapa sampai sampaikan seperti itu? Iya. Nah, itu kurang lebih contohnya. Baik. Saya yakin sekali banyak sekali contoh-contoh motif yang lain selain Sekar Jagad, Junjung Derajat dan sebagainya. Wah, ini sepertinya kita butuh berbincang lagi nih, Pak, lain waktu. Ya, baik Pak Ahmad. Kita sudah sangat mepet sekali durasi untuk kesempatan kali ini, Pak. Harapan dari terselenggaranya Roadshow Pamekasan Jawa Bali 2022 apa, Bapak? Monggo. Pertanyaan terakhir dari saya ini. Ya. Jadi saya harapkan dengan adanya promosi yang besar-besaran, inovatif dan kreatif, masif itu, saya ingin batik di top mind masyarakat Indonesia bahwa ada batik yang tidak kalah cantiknya, tidak kalah indahnya, tidak kalah ragam warna dan ragam corak, itu ada batik Pamekasan. Saya harapkan ketika orang Indonesia bicara batik, maka di dalam pikiran mereka akan muncul batik Pamekasan. Gitu kira-kira seperti itu, Pak. Luar biasa, Pak Ahmad. Semoga semua planning nanti berjalan dengan lancar. Amin. Event yang ada di Bromo, Jember, Bali, Surabaya nanti juga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh
pemerintah Kabupaten Pamekasan Kabupaten Madura ya Pak ya, Pamekasan. semua berjalan dengan Oke. lancar dan goalnya tercapai. Siap. Gitu. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya di kesempatan kali ini Pak Ahmad. Salam dari kami, sama-sama. Madu TV Nusantara. Salam. Ya, Ya, sama-sama juga Mbak. Salam Ya. sehat, salam bahagia. Dan Ya, amin, untuk amin. pemirsa Batido semakin jaya, Ya. semakin sukses para bukan followernya ya, para pemirsa-nya itu Para akan pemirsa, ya. semakin banyak gitu ya. baik. Ya. Terima kasih Pak Ahmad. Selamat melanjutkan Sama-sama. aktivitas. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Madu TV Nusantara, demikian tadi kita sudah terhubung dengan beliau, Kepala Disperindak Kabupaten Pamekasan Madura, Bapak Ahmad Syaifuddin STMT. Kita berbincang mengenai Gebyar Batik Pamekasan 2022 Goes to Bromo, yang ternyata ini adalah salah satu agenda dari Roadshow Pamekasan Jawa Bali 2022 dengan total ada 6 titik. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Insi dan juga seluruh yang bertugas mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ngoyong masuk ngelamun Rinio nonton TV tulung aku Bagus-bagus acaranya, berkualitas tayangannya Madu TV menghibur kita semua. Ayo ngoyong masuk ngelamun Rinio nonton TV tulung aku Bagus-bagus acaranya, berkualitas tayangannya Madu TV. Acara ini dipersembahkan oleh Jamu Tetes Bio HSA